Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kartika Sariayu dengan NPM 1984 20 20 10 dan teman saya Sela Dwi Carolina dengan NPM 1984 20 20 13, mata kuliah Aljabar Linier. Dosen pengampu Ibu Enda Dwi Permata MPD. Baik, kami dari kelompok 5 akan membahas materi kami tentang proyeksi oktagonal dan cross product atau perkalian silang vektor. Yang materi pertama yaitu akan dijelaskan oleh saudari kita yaitu Kartika Sariayu. Kemudian untuk materi kedua yaitu tentang cross product atau perkalian silang vektor, yaitu saya sendiri menjelaskan. Baik teman-teman, silakan disimak videonya, semoga bisa dimengerti dengan baik. Materi pertama yaitu proyeksi ortogonal. Proyeksi itu sendiri terdiri dari 4 macam. Ada proyeksi aksonometri, proyeksi miring, proyeksi prospektif, dan yang terakhir adalah proyeksi ortogonal. Nah, materi kami atau kelompok 5 itu hanya membahas tentang proyeksi ortogonal saja. Jadi proyeksi ortogonal itu adalah suatu gambar proyeksi yang bidang proyeksinya mempunyai sudut tegak lurus terhadap proyektornya, sehingga ketika kita mempelajari proyeksi ortogonal suatu vektor terhadap vektor lain, kita akan membuat gambar vektor proyeksi dari vektor tegak lurus dan atau sejajar dengan vektor tersebut. Proyeksi ortogonal itu juga terdiri dari 3 macam. Ada proyeksi skalar, ada proyeksi vektor, dan ada proyeksi panjang atau panjang proyeksi. Kebalik ya. Ketiga proyeksi tersebut memiliki rumus yang berbeda-beda. Rumus pertama, proyeksi skalar itu vektor A dot vektor B sama dengan vektor B. Atau bisa kalian lihat seperti ini. Vektor A dot vektor B per vektor B. Itu rumus yang proyeksi skalar. Sedangkan proyeksi vektor itu vektor A dikali vektor A dot vektor B per vektor B pangkat 2 dot vektor B. Seperti ini. Bedanya dengan yang proyeksi skalar, dia yang ini punya pangkat dan dikali vektor B lagi, sedangkan yang tadi tidak. Selanjutnya yaitu rumus panjang proyeksi. Rumus panjang proyeksi itu sendiri sama seperti yang proyeksi skalar, lebih kurang ya, tapi ada bedanya. Ini untuk proyeksi panjang proyeksi vektor A dot vektor B per vektor B. Oke, untuk lebih jelasnya lagi agar lebih paham, mari simak bersama-sama contoh soal. Padahal sebenarnya di makalah kami dan di PowerPoint ini sudah ada contoh soalnya, tetapi untuk lebih memahami lagi, simak contoh soal. Tidak kelihatan ya? Oke, baik. Kita misal ya, kalian melihat contoh atau soal tentang proyeksi. Misal soalnya diketahui vektor A sama dengan nilainya berapa? Misalnya nilainya vektor A 3,2,4 dan vektor B 0,3,4. Misal ya, itu contohnya. Dan tentukan proyeksi skalar A pada B. Katanya kan itu soalnya. Langsung masukkan saja rumus-rumus yang tadi. Rumus proyeksi skalarnya adalah ini ya. Ini rumus proyeksi skalar A dot B vektor A dot vektor B per vektor B. Langsung masukkan saja nilai-nilai yang sudah tertera sehingga menghasilkan yang sudah diketahui tadi, nilai-nilai yang sudah diketahui tadi, sehingga menghasilkan min 2. Min 2 dapat dari mana? Min 2 hasil dari vektor A sama dengan 3,2,4, vektor B 0,3,4, hasilnya adalah 2. Nah, 2 itu dapat dari mana? Tinggal kita kalikan saja. Masukkan nilai ke dalam rumus. 3 dikali 0 sama dengan 0, 2 dikali 3 sama dengan 6, 4 dikali min 4 sama dengan min 16. Jadi hasilnya itu min 6 min 16. Hasilnya adalah min 10. Dan per akar 25. 25 dapat dari mana? 25 dapat dari 0 kali 0 sama dengan 0, 3 dikali 3 sama dengan 9, min 4 dikali min 4 sama plus 16. 9 ditambah 16 sama dengan 25, akar 25. Jadi min 10 akar 25. 25 bisa kita sederhanakan menjadi 5. Jadi min 10 akar per 5. Min 10 akar 5 yaitu min 2. Hasilnya adalah 2.
Oke, lanjut. Jika kalian kurang paham atau kurang mengerti, silakan tanyakan kembali di sesi tanya jawab. Lanjut contoh soal untuk proyeksi vektor. Proyeksi vektor ya menggunakan rumus seperti ini ya. Rumusnya tadi. Jadi vektor B pangkat 2 dikali vektor B. Nah, misal contohnya sama dengan yang tadi. Kalian tinggal tambahkan saja atau masukkan saja nilai-nilai yang sudah diketahui, terus dijumlahkan dan dapatlah hasilnya 2,1, min 1. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Untuk panjang vektor juga sama. Untuk panjang proyeksi ya, Mak. Untuk panjang proyeksi juga sama. Tinggal kalian masukkan saja nilai-nilai yang sudah ditentukan itu. Terus dijumlahkan dengan nilai-nilai itu. Nah, hasilnya dapatlah hasil yang ditanyakan seperti itu. Baik, sekian dari saya atau materi saya tentang proyeksi ortogonal. Jika kurang paham atau tidak mengerti sama sekali, bisa ditanyakan ke sesi tanya jawab. Nah, materi kedua yaitu perkalian silang vektor yang akan dilanjutkan oleh saudari saya, Sela Dwi Carolina. Di materi kedua, saya akhiri untuk materi ini. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang cross product atau perkalian silang vektor, yang dimana di slide pertama di sana sudah tertera pengertiannya, yaitu cross product atau hasil kali silang merupakan hasil kali antara dua vektor di ruang dimensi 3 yang menghasilkan vektor tegak lurus terhadap kedua vektor yang dikalikan. Atau dapat juga dikatakan bahwa perkalian silang antara dua vektor akan menghasilkan vektor baru yang arahnya tegak lurus dengan masing-masing vektor sudut adalah 90 derajat. Kenapa dia 90 derajat? Karena dia tegak lurus. Baik, untuk slide yang kedua, di sana sudah tertera ya, tertera beberapa rumus dari perkalian silang vektor. Nah, di sana ada rumus A cross B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B sin theta K. Nah, kenapa sin theta K? Di sana sudah tertera juga ada gambar tangan, ya, tangan. Kita menggunakan filosofi tangan ya. Pertama, untuk filosofi tangan itu kita arahkan 4 jari mengikuti arah vektor A. Kemudian lipatlah keempat jarimu dari vektor A ke vektor B melalui sudut terkecilnya. Ibu jari menuju ke arah C yang menjadi hasil perkalian silang vektor A dan vektor B. Akan berbeda hasilnya perkalian silang vektor A dan vektor B. Maka hasilnya itu A dikali B atau A cross B, sehingga perkalian silang vektor itu tidak memiliki sifat komunikatif. Selanjutnya di sebelahnya itu ada I ya, ada gambar lingkaran. Nah, di sana ada K, I, J. Nah, di sana kalau kita sama seperti filosofi tangan tadi, kalau kita putar, nah jika di sana vektor I dikali atau cross vektor J, maka hasilnya harus vektor K. Dan selanjutnya, jika vektor J dikali vektor K, itu hasilnya harus vektor I. Nah, jika vektor K dikali vektor I, itu hasilnya harus vektor J. Dan sedangkan jika vektor I dikali vektor K, itu hasilnya yaitu min vektor J. Kemudian ada vektor J dikali vektor I, hasilnya adalah vektor K, dan vektor K dikali vektor J itu hasilnya vektor I. Slide ketiga, slide terakhir dari penjelasan saya, yaitu di sana sudah tertera contoh soal untuk perkalian silang vektor atau cross product. Nah, di sana diketahui vektor satuan A yaitu 2i min 3j dan vektor B yaitu 4i. Nah, tentukan perkalian silang antara vektor A dan vektor B yaitu nilai C-nya. Nah, baik, di sana ada vektor A cross vektor B sama dengan panjang vektor B dikali panjang vektor A sin theta vektor K. Atau membacanya yaitu yang kayak topi gitu, itu K topi, berarti untuk topi itu nilainya 1. Setiap topi itu nilainya 1. Jadi K topi itu nilainya 1.
Baik, selanjutnya langsung saja kita masukkan vektor B-nya berapa? Vektor B-nya itu 4i. Jadi kita masukkan 4. Kemudian vektor A kita masukkan di sana. Kenapa akar 13? Nah, di sana sudah ada caranya juga untuk mendapatkan akar 13, yaitu dengan cara menggunakan rumus Pythagoras kemarin. Nah, rumus Pythagoras yang dimana untuk vektor A di sana sudah ada alasnya dan tingginya, sedangkan kita mencari miringnya, sisi miringnya. Nah, kita mencari sisi miringnya berarti akar 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 2 kuadrat itu hasilnya 4 dan 3 kuadrat itu 9. Jadi kita tambahkan itu hasilnya akar 13. Selanjutnya sin theta. Jadi kita masukkan 4 akar 13 sin theta k topi. Nah, jadi untuk nilai sin tetanya berapa? Nilai sin tetanya kita cari lagi. Di sana sudah ada caranya kembali, yaitu untuk mencari sin theta. Kemarin untuk di pelajaran sebelumnya itu menggunakan dot product. Nah, menggunakan rumus itu langsung saja kita cari. Untuk dot product kita menggunakan rumus pertama untuk mencari sin tetanya, yaitu panjang vektor B dikali dot product vektor A per panjang vektor B dikali panjang vektor A. Nah, jadi langsung kita masukkan saja. Untuk nilai B-nya yaitu 4, sedangkan A-nya yaitu kita masukkan saja langsung, yaitu 2i dikurang 3j. Jadi langsung kita kalikan selang. Nah, di sana sudah sama dengan terdapat 4i dikali 2i ditambah 4i dikali 3j. Jadi 4i dikali 2i yaitu 8. Nah, kalau peraturan di vektor di dot product, jika satuannya variabelnya sama, maka dia hasilnya 1. Kalau dia berbeda, jadi hasilnya 0. Beda kalau di cross product. Kalau di cross product, kalau dia variabelnya sama, itu hasilnya 1. Sedangkan kalau dia berbeda, itu hasilnya 0. Nah, sehingga didapatkan 4i dikali 2i yaitu 8 ditambah 4i dikali 3j yaitu 0. Selanjutnya yang di bawah langsung saja kita salin, yaitu 4 dikali akar 3. Selanjutnya jadi 8 dibagi 4 yaitu 2 akar 3. Jadi hasilnya adalah 2 akar 3. Hasil tetanya berapa? Hasil tetanya belum kita dapat. Jadi untuk hasil tetanya kita kalikan, kita akarkan. Jadi untuk hasil dari 2/13 akar 13 itu kita kuadratkan. Jadi hasilnya 1 min 4/13. Nah, sama dengan akar 9/13. Nah, kita keluarkan akarnya. Jadi tinggal 3 akar 13. 3 per akar 13. Nah, di sana langsung saja kita masukkan kembali. Untuk sin tetanya sudah kita dapat. Jadi 4 dikali akar 13 dikali 3 per akar 13 dikali k topi. Jadi hasilnya yaitu 12k. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, boleh ditanyakan melalui pembelajaran kita nanti atau melalui kolom di bawah ini. Baiklah, itulah materi yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Thank you for watching. Jangan lupa like, Comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum